Bupati Garut, Aceng Fikri, Rabu malam tiba-tiba datang ke rumah mantan istri sirinya, Fani Oktara, di Kampung Cukanggaleh, Desa Dunguswiru, Limbangan, Garut, Jawa Barat. Aceng datang ke rumah Fani bersama kakak serta Raden Saad Aliuddin yang merupakan perantara hubungan awal keduanya. Di tempat ini, Bupati Aceng secara mengejutkan meminta maaf kepada Fani, mantan istri sirinya. Fani yang didampingi kedua orang tua dan pamannya kemudian berjabat tangan dengan mantan suaminya, Aceng. Keduanya menyatakan berdamai. Alhamdulillah ya, dengan kedatangan Bapak Bupati sekeluarga kami menerima islah ini dan Alhamdulillah sambutan dari keluarga pun baik. Setelah islah ini tidak ada lagi persoalan ke depan, baik itu yang berkaitan dengan hukum, dengan politik atau dengan apapun, karena ini sudah selesai. Dua belah pihak, dua belah keluarga sudah menyatakan saling memaafkan dan menerima maaf antara keduanya. Sebagai bukti tanggung jawab, Aceng berjanji menjamin kebutuhan Fani ke depannya dan tidak memutus tali keluarga. Fani pun ikut berjanji dalam waktu dekat ini segera mencabut semua tuntutannya kepada Aceng. Dengan perdamaian ini, keduanya berharap tidak ada lagi permasalahan yang timbul. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pak, apa Pak, suasana seperti apa yang tampak tadi malam di kediaman Fani Oktara? Penuh haru. Itu bukan tempatnya di pesantren Al-Fadilah 2. Okay. Ya. Di Kiai Haji Raden Heri. Suasananya sangat haru, tapi penuh dengan kegembiraan. Semua gembira, karena memang sudah lama ya, dari pihak Aceng Fikri menginginkan islah sebenarnya. Dari pihak Fani juga menginginkan islah, cuman komunikasinya terhambat. Karena komunikasi terhambat sehingga banyak mungkin ada yang memberikan informasi-informasi kepada Aceng Fikri begini, kepada Fani begini. Sampai kemudian mengadukan ke Mabes Polri. Ya, sampai ke Mabes Polri. Tapi setelah islah tadi malam, sepakat keluarga Faninya sendiri, Aceng Fikri, bahwa itu akan mencabut. Artinya akan ke Jakarta mendatangi Mabes Polri untuk mencabut laporan yang sebelumnya. Ya, betul. Malam juga sudah teleponan, kayak di depan saya sudah teleponan dengan kuasa hukumnya Pak siapa yang dengan Pak Dani itu. Siapa yang teleponan ini? Pak Ayi. Itu Ayi itu keluarga yang selalu menyertai Fani ke kemana-mana. Pada saat sudah ada islah, kemudian saling memaafkan, tetapi pernikahan ini tetap selesai. Selesai. Baik. Dalam konteks islah ini islah keluarga yang jodoh boleh pendek, tapi keluarga atau silaturahmi itu tidak boleh putus. Pak Saad, begini, ya. Mengingat ya, ini kan bisa dikatakan mungkin bahkan seorang menteri ya, Ya. Ibu Linda Milasari pun juga mengatakan Aceng melecehkan perempuan. Ya. Kalau Pak Saad di sini mengatakan suasana haru ya semalam ya. Ya, betul. Bisa dipastikan 100% itu tidak ada yang kontra dengan hasil islah semalam yang hadir di pondok pesantren? Ya, kalau yang tidak menginginkan islah ya mungkin aja ada. Mungkin aja ada. Ya, pihak-pihak yang tidak menginginkan Aceng Fikri dengan Fani ini islah, itu mungkin aja ada. Pak Saad sendiri Tujuannya apa ya kalau misalnya ada pihak yang kemudian tidak mau kedua belah pihak islah? Ya, ini kan masalahnya awalnya itu kan privasi ya. Privasi antara Haji Aceng Fikri dengan Fani Oktara. Ketika ini sudah bergulir di masyarakat hari ini udah bukan lagi antar dua keluarga, tapi udah masalahnya masalah Garut, masalah nasional. Betul. Nah, makanya malam itu dipisahkan. Dipisahkan itu artinya dipisahkan keluarga ya, antara Haji Aceng Fikri dengan Baik. Ya. Masalah politik kan itu udah bergulir di DPRD. Masa sekonyong-konyong mau dicabut? Kan itu ada mekanisme. Itu Pak Bupati juga. Artinya Pak Bupati menghormati mekanisme yang berlangsung? Ya, menghormati insya Allah. Baik, saya ke Mas Reza.
Ini apa nih Mas yang bisa kita simpulkan ya? Melecehkan perempuan, lalu islah dilakukan, apa ini? Bagi saya titik kritisnya terutama sekali dari sisi laporan ke Mabes Polri. Oke. Dan saya pribadi ya gembira bahwa kemudian ada islah. Karena saya khawatir kalau kemudian laporan atau pengajuan ke Mabes Polri itu ditindaklanjuti, betul-betul melewati proses hukum, itu implikasinya luar biasa besar. Tidak hanya ke Pak Aceng, tapi juga ke Fani, bahkan dengan segala hormat ke orang tua Fani. Ya. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu pasal 26 menyatakan bahwa orang tua wajib, eksplisit itu Mbak, orang tua wajib mencegah terjadinya pernikahan usia dini, usia kanak-kanak. Nah kalau kemudian anggaplah ya, saya tidak tahu persis usia Fani berapa, anggaplah bahwa usia Fani masih tergolong kategori anak-anak 18 tahun. 18 tahun, 2 bulan. dan kemudian menikah disaksikan oleh orang tuanya. Kan kita jadi pantas bertanya-tanya pula, mengapa, maaf betul ini, mengapa kemudian orang tua membiarkan anak mereka yang konon masih usia kanak-kanak menikah. Nah ini kan isunya menjadi luar biasa besar gitu. Jadi bisa jadi, paling tidak saya secara pribadi menganggap Islam bisa jadi merupakan sebuah pendekatan atau solusi yang baik. Ya, ini kita sudah terhubung dengan keluarga Fani Oktora ya, yang berada di Garut dengan Ayi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi malam pada saat islah ini sudah selesai, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam, atau mungkin bagaimana bisa diceritakan suasana kebatinan tadi malam? Alhamdulillah dari pihak kami, dari pihak Fani sendiri sudah merasa nyaman dengan islah ini, Bu. Ya, untuk keluarga juga demikian? Iya benar. Dan karena dari awal sepakat bahwa masalah islah ini kita bagi dua bagian, di wilayah keluarga dan wilayah politik. Untuk wilayah keluarga sendiri, ya kami merasa ini sudah cukup dengan islah saja. Baik, sebelumnya itu kan kami juga mendengar bahwa Fani merasa tidak suka dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pak Aceng penyebab perceraian itu, dan sekarang sudah bersih sama sekali ya Pak? Iya, memang sudah hanya ini saja yang diminta sama pihak keluarga, dan tidak ada urusan lain dari pihak Fani sendiri untuk menggulirkan masalah ini lebih lanjut, karena yang lalu biarlah berlalu begitu. Baik, Mas, di sini juga sudah ada psikolog forensik ya, Mas Reza Indragiri Amril, yang memang tadi fokus kepada orang tua ya, mungkin bisa menyampaikan sesuatu kepada kerabat dari Fani Oktora ini. Tidak hanya kerabat tapi secara umum lah ya, karena saya pikir dalam situasi seperti ini, katakanlah pihak yang sebetulnya paling terkorbankan, semua menjadi korban sebetulnya, tapi pihak paling terkorbankan itu kan lagi-lagi perempuan. Kasus-kasus seperti ini kalau didorong ke proses hukum memaksa semua pihak untuk buka-bukaan, dan proses buka-bukaan itu paling tidak menyenangkan untuk perempuan. Nah, beruntung bahwa kemudian ada islah semacam ini, tapi kedepannya ini menjadi sebuah pesan penting bagi kita semua, bahwa pertama sekali bagi kita yang punya anak perempuan mungkin mewaspadai, memberikan pagar-pagar ekstra, kehati-hatian ekstra sebelum memutuskan bahwa anak kita siap untuk menikah. Siap atau tidaknya menikah sesungguhnya tidak hanya ditentukan oleh parameter biologis, misalnya sudah datang bulan seperti itu, sudah melewati usia pubertas, psikologis tapi lebih juga penting ya, secara psikologis, bahkan sosiologis. Baik. Kemudian seperti sekarang ini kan juga memiliki imbas ke sisi sosiologisnya. Tapi sekali lagi sisi biologisnya penting dipertimbangkan, psikologisnya perlu dimatangkan, dan sosiologisnya perlu diantisipasi. Baik, Mas Reza, kita lanjutkan setelah jeda berikut.